Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah saudara-saudaraku yang mulia, kita akan kembali lagi belajar tentang kitab Daqaiqul Akhbar, ya, yang mana kemarin kita sudah baca asal muasal penciptaan nur para nabi dan dibuatnya surah Nabi Muhammad SAW, bentuk Nabi Muhammad SAW, lalu diletakkan di dalam lentera yang terbuat dari batu akik warna merah. Nah, setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan seluruh arwah-arwah untuk melihat surah tersebut atau bentuk tubuh Nabi SAW yang ada di batu akik tersebut. Bagaimana kelanjutan kisah daripada kitab tersebut? Mari kita sama-sama menyimak. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma amarallahu ta'ala kulal arwahi liyanzuru ilaiha. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap arwah-arwah untuk melihat ilaiha kepada surah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanazaru ilaiha, lalu mereka semua melihat kepada surah tersebut. Faminhum man ra'a ra'sahu fasara khalifatan wa sultanan bainal khalaiqi. Termasuk dari mereka yang melihat kepala Nabi SAW atau nur surah Nabi SAW, maka mereka menjadi khalifah atau raja di antara para makhluk. Wa minhum man ra'a jabahatahu fasara amiran adilan. Siapa saja dari mereka yang melihat kening Nabi SAW, maka akan menjadi pemimpin yang adil. Wa minhum man ra'a ainaihi fasara hafizan li kalamillahi ta'ala. Siapa saja dari mereka yang melihat kedua bola mata Nabi SAW, mereka akan menjadi hafiz li kalamillahi ta'ala, orang-orang yang menjaga kalam Allah Ta'ala. Aminhum man ra'a hajibaihi fasara nuqqashan. Siapa saja dari mereka yang melihat kedua alis Nabi SAW, maka akan menjadi pembuat patung atau pengukir atau pelukis. Wa minhum man ra'a udhunaihi fasara mustami'an muqbilan. Dan siapa saja dari mereka yang melihat kedua telinga Nabi, maka akan menjadi orang yang mendengar dan orang yang menerima, ya. Wa minhum man ra'a khaddaihi fasara muhsinan wa aqilan. Siapa saja dari mereka yang melihat kedua pipi Nabi SAW, maka mereka akan menjadi orang yang baik dan orang yang berakal. Wa minhum man ra'a syafataihi fasara waziran. Dan barang siapa yang melihat kedua bibir surahnya Nabi SAW, maka akan menjadi seorang pembantu. Wa minhum man ra'a anfahu fasara hakiman wa tabiban wa itaran. Siapa saja dari mereka yang melihat hidung surahnya Nabi SAW, maka mereka akan menjadi hakim atau menjadi dokter atau menjadi penjual minyak parfum, ya, minyak wangi maksudnya parfum ini, ya. Wa minhum man ra'a famahu fasara shaiman. Siapa saja dari mereka yang melihat mulut surahnya Nabi SAW, maka mereka akan menjadi orang yang suka berpuasa. Wa minhum man ra'a sinnahu fasara
husnal wajhi minar rijali wan nisa'i. Siapa saja yang melihat gigi Nabi SAW, ya, surah gigi Nabi, ya kan, maka mereka akan menjadi orang yang paling bagus wajahnya atau ganteng dan cantik, ya, ganteng bagi laki-laki dan cantik bagi perempuan. Wa minhum man ra'a lisanahu fasara rasulan baina sulatina. Barang siapa yang melihat lidah Nabi, maka mereka akan menjadi utusan di antara para sultan-sultan. Wa minhum man ra'a halaqahu fasara wa'izan wa nausihan wa mu'adzinan. Barang siapa yang melihat jakun Nabi SAW, surahnya, maka dia akan menjadi orang yang suka menasehati dan menjadi muazin. Wa minhum man ra'a lihyatahu fasara mujahidan fi sabilillah. Barang siapa yang melihat surahnya, jenggot Nabi, maka mereka akan menjadi seorang mujahid fi sabilillah, di jalan Allah, ya. Wa minhum man ra'a unuqahu fasara tajiran. Barang siapa yang melihat, ya, tengkuk surah Nabi, maka akan menjadi orang pedagang, ya, para pedagang. Wa minhum man ra'a adadaihi fasara farisan wasayyafan. Barang siapa yang melihat kedua lengan atas Nabi, maka mereka akan menjadi orang yang menunggangi kuda dan orang yang suka menghunuskan pedang, ya, maksudnya pandai menghunuskan pedang, memainkan pedang. Wa minhum man ra'a adadahul aymana fasara hijaman. Siapa saja dari mereka yang melihat lengan atasnya surah Nabi yang sebelah kanan, maka mereka akan menjadi hijaman, tukang bekam. Wa minhum man ra'a adadahul aisara fasara jahilan. Siapa saja yang melihat lengan atas kiri Nabi, maka mereka akan menjadi orang bodoh, orang jahil. Wa minhum man ra'a kafahul aymana fasara sarrafan wa tarazan. Siapa saja dari mereka yang melihat telapak tangan Nabi SAW yang sebelah kanan, maka mereka akan menjadi money changer. Nah, money changer ini orang yang suka menukarkan uang, ya. Kalau kita misalnya melancong ke Thailand, ya, atau ke Malaysia, maka kita akan menukar uang rupiah kita dengan uang ringgit, ya, atau uang Thailand. Tirozan ini adalah tukang bordir, ya, tukang bordir, membordir baju, pakaian dan sebagainya, ya. Wa minhum man ra'a kafahul aisara fasara kayyalan. Termasuk dari mereka yang melihat telapak tangan Nabi SAW sebelah kiri, maka mereka akan menjadi tukang timbang, ya, kerjaan menimbang, entah menimbang ikan, menimbang sayur, menimbang buah dan sebagainya. Wa minhum man ra'a yadaihi fasara sakhiyan wa kaisan. Siapa saja dari mereka yang melihat kedua tangan Nabi, maka mereka akan menjadi orang yang sakhiyan, orang yang dermawan, dan menjadi orang yang cerdas. Wa minhum man ra'a kafahul aisara fasara bakhilan. Barang siapa yang melihat dari mereka surah Nabi bagian telapak tangannya yang sebelah kiri, mereka akan menjadi orang-orang yang bakhil, memiliki sifat pelit. Wa minhum man ra'a zuhra kafihil aymana. Barang siapa dari mereka yang melihat punggung telapak tangan surah Nabi yang sebelah kanan, fasara tabbahon, maka mereka akan menjadi tukang masak. Wa minhum man ra'a anamilahul yusra fasara katiban.
Siapa saja yang melihat anamil, jari jemari Nabi yang sebelah kiri, mereka akan menjadi katiban, pencatat atau penulis. Wa minhum man ra'a asabi'al yumna fasara khayyatan. Barang siapa dari mereka yang melihat asabi'al yumna, jari jemari yang sebelah kanan, maka mereka akan menjadi penjahit. Wa minhum man ra'a asabi'al yusra fasara haddadan. Siapa saja dari mereka yang melihat lengan jari jemari surah Nabi yang sebelah kiri, mereka akan menjadi haddadan, pandai besi. Wa minhum man ra'a sadarahu fasara aliman wa mukraman mujtahidan. Siapa saja dari mereka yang melihat dada Nabi SAW, mereka akan menjadi orang yang alim, dimuliakan, dan pejuang-pejuang agama. Wa minhum man ra'a zahrahu fasara mutawaddi'an. Siapa saja dari mereka yang melihat punggung Nabi, maka mereka akan menjadi orang yang tawadu. Muti'an li amri syar'i, orang yang taat kepada syariat. Wa minhum man ra'a janbaihi fasara ghazian. Siapa saja dari mereka yang melihat kedua lambung Nabi, maka akan menjadi ghazian, orang yang berperang. Ya, orang berperang di jalan Allah maksudnya ini. Wa minhum man ra'a batnahu fasara qani'an wa zahidan. Siapa saja yang melihat dari surahnya perut Nabi SAW, maka akan menjadi orang yang qanaah dan orang yang zuhud terhadap dunia. Wa minhum man ra'a rukbataihi fasara raki'an wa sajidan. Siapa saja yang melihat kedua lutut Nabi, mereka akan menjadi orang yang suka bersujud dan rukuk di dunia. Wa minhum man ra'a rijlaihi fasara sayyadan. Termasuk dari mereka yang melihat kedua kaki Nabi, mereka akan menjadi pemburu. Wa minhum man ra'a tahta qadamaihi fasara masyian. Termasuk dari mereka yang melihat surahnya Nabi SAW di bawah telapak kakinya, maka mereka akan menjadi orang yang suka berjalan kaki. Wa minhum man ra'a dhillahu fasara mughniyan wa sahibat tanburin. Siapa saja yang melihat surah Nabi SAW bayangannya, maka mereka akan menjadi orang yang mughniyan, orang yang kaya. Mughniyan ini ya bisa kaya, bisa juga penyanyi kan. Ya, wasohibat tamburin. Ini adalah orang yang suka main kecapi ya. Kecapi itu mandolin, seperti gitar ya, gitar yang kecapi itu yang dipetik di bawah itu. Penyanyi dan orang yang suka main gitar lah intinya. Kalau sekarang ini gitar ada juga sih kecapi ya, bukan dipetik kayak gitar itu kalau kecapi. Wa minhum man lam yara minhu syai'an fakana yahudiyan au nasraniyan au kafiran au majusiyan. Siapa saja termasuk dari mereka yang tidak melihat sesuatu apapun dari surah Nabi SAW, ya, maka mereka akan menjadi orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang kafir atau menjadi orang majusian, orang penyembah api. Wa minhum man lam yanzur minhu syai'an fasara muda'yan li rububiyyati kal fir'anati wa ghairihim minal kufar. Seperti Fir'aun dan selain mereka dari orang-orang kafir. Nah, pada sore hari ini saudara-saudara, menjelang malam pergantian tahun baru ini, ya, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka sedang berbondong-bondong bersukaria, ya, merayakan hari Natal dan hari Tahun Baru.
ya menyikapin kitab ini tadi. Saya akan berkomentar tentang apa yang terjadi pada hari ini, yaitu pada malam 1 Januari 2022 ya. Malam pergantian tahun ke malam 2023, yang mana pada malam ini orang-orang Islam juga banyak yang mengikuti kegiatan mereka. Ketahuilah bahwasannya perbuatan mereka itu adalah perbuatan yang tercela, ya kan, perbuatan yang tidak baik. Kenapa? Karena itu adalah termasuk dari agama mereka, merayakan malam pergantian tahun baru Masehi, ya, menghidupkan petasan. Nah, ini juga termasuk dari perayaan-perayaan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Yahudi pada malam ini akan meniup trompet mereka. Nasrani pada malam ini mereka akan merayakan tahun pergantian baru Masehi, sedangkan orang Majusi akan merayakan kembang api. Oleh sebab itulah saudara-saudaraku yang mulia, ya, para alim ulama menjelaskan bahwasannya kita dilarang untuk tasyabuh, menyerupai mereka. Ya, apabila kita menyerupai mereka, maka kita akan digolongkan dengan mereka. Dalam satu hadis riwayat Imam Abu Daud dalam sunannya, ya, dikatakan bahwasannya man tasyabbaha biqaum fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka mereka akan dibangkitkan dengan kaum tersebut. Ya. Begitu juga Imam Ibnu Nujaim berkata dalam kitab Bahrul Rafiq, "I'lam anna tasyabuha bi ahlil kitabi la yukrahu fi kulli syai'in wa inna na'kulu wa nashrabu kama yaf'aluna." Ketahuilah oleh kalian semuanya, sungguhnya tasyabuh dengan ahli kitab Yahudi Nasrani tidak semuanya dimakruhkan, tidak semuanya diharamkan. Kenapa? Ya, untuk perkara-perkara yang sebagaimana kebiasaan mereka, seperti makan, minum, yang mana kita juga mengerjakan perkara-perkara makan dan minum. Wa innamal haramu huwa atashabbuhu fima kana madmuman wa fima yuqsadu bihi at-tasyabuha. Ya, hanya saja yang dimakruhkan adalah, ya, perkara-perkara yang tercela dari mereka, atau perkara-perkara yang memang diniatkan, ya, untuk mentasyabuhi, untuk menyerupai mereka. Kadza zakarahu qadihon fi syarhil jami'is shaghir. Jadi syarat untuk menjadi haram, ya kan, itu ada dua. Apabila kita perbuatan itu tercela lalu kita ikuti. Yang kedua, atau memang kita berniat sengaja mengikuti mereka, maka ini haram. Ya, tapi kalau tidak tercela dan kita tidak berniat mengikuti mentasyabuhi mereka, maka ini hukumnya tidak apa-apa. Ya. Hanya saja wa min zalika ayil bada' wal munkarat a'yadul yahudi aw ghairihim minal kafirina awil a'jami wal a'rabi ad-dallin. Termasuk juga, ya, dari perkara-perkara yang dicela tersebut, yaitu bid'ah munkaroh. Apa itu bid'ah munkaroh? Hari raya orang-orang Yahudi, ya, dan orang-orang selain Yahudi, yaitu orang Nasrani dan sebagainya, ya, orang kafir, orang ajami, orang Arab yang sesat. Lalu anjurannya apa? Layan bagi lil muslimi ayatashabbaha bihim fi syai'in min zalika. Oleh sebab itu, tidak seyogyanya bagi orang muslim untuk menyerupai mereka fi syai'in min zalika, dari perkara yang demikian itu. Wala yuwafiquhum alaihi, dan
tidak juga untuk mencocokin mereka. Nah, oleh sebab itulah saudara-saudaraku yang mulia, hendaklah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, berdoa, berzikir kepada Allah. Pada malam ini kita muhasabah apa saja yang sudah kita perbuat di tahun 2022 dan kita menangisi dosa-dosa kita, ya, mohon kepada Allah agar Allah memaafkan kita dan juga agar senantiasa kita dijauhkan dari balak dan bencana. Kita masih ingat balak bencana telah hadir di hadapan kita sebagaimana gempa di Cianjur. Oleh sebab itulah saudara-saudaraku yang mulia, jangan sampai musibah-musibah itu lagi datang kepada kita sebab kita memancing balak musibah dan kebencian Allah kepada kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami. Kami mohon bantuannya agar senantiasa berbuat baik, ya kan? Untuk like, comment, and subscribe, ya kan? Mungkin ini dulu kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk duduk lagi dalam pengajian-pengajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.